yaitu sama-sama kita ketahui bahwa nikah adalah sunnah. Sebagaimana tadi dalam muqaddimah Rasulullah bersabda, an-nikahu min sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang membenci sunnahku maka bukan golonganku. Di sini sebagai kalimat hikmah kita sedikit membaca atau memahami kembali arti nikah. Dalam bahasa Arab bisa disebut zawaj atau nikah. Kesempatan kali ini saya sedikit membahas kalimat nikah. Nikah atau dalam bahasa Indonesia selain nikah ada bahasa kawin. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Sebenarnya kalimat kawin ya, itu menurut cerita mengambil dari bahasa Arab juga, yaitu dari kalimat kawwana yukawwinu, ya, kemudian sigat amrnya adalah kawin. Kawwana itu fi'il madhi, ya, kemudian yukawwinu itu fi'il mudhari' dan fi'il amrnya adalah kawin. Kawin itu fi'il amr, berarti perintah, nikahlah. Kalimat kawin di sini kalau kita pelajari dalam bahasa Arab, ya, dalam ghayatun nikah atau ahdafun nikah, apa target dari pernikahan atau kawin? Dalam bahasa Arab ada 5. Dalam Quran dan hadis kita simpulkan ada 5. Yang pertama, nikah atau kawin itu adalah takwin syakhsiyah mutakamilah, membentuk. Kalimat kawwana yukawwin itu membentuk. Takwin adalah masdarnya, yaitu takwin syakhsiyah mutakamilah, membentuk pribadi yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena ketika orang itu nikah maka hidupnya sempurna. Sebelum nikah masih separuh. Menjaga agamanya, kekuatannya juga separuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man razaqahu imra'atan shalihatan a'anallahu alaihi sitratini. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah istri yang sholihah, maka Allah telah membantu agamanya separuh. Artinya kehidupannya sudah terbantu separuh dalam kehidupan agama. Makanya karakter muslim ya, disebut mutakamilah, syakhsiyah mutakamilah ketika sudah menikah, lebih sempurna. Ini yang pertama yang disebut takwin syakhsiyah mutakamilah. Sebagaimana para nabi, kemudian Rasulullah sendiri, beliau juga menikah. Maka di sini seorang muslim yang mempunyai karakter yang sempurna, kehidupan yang sempurna ketika sudah nikah, itu disebut takwin syakhsiyah mutakamilah. Yang kedua, takwin usariyah sa'idah, pembentukan keluarga yang bahagia. Jadi nikah bukan hanya membahagiakan diri sendiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk membentuk keluarga. Selain juga membahagiakan keluarga masing-masing, ya, yang suami juga membahagiakan keluarganya, yang istri juga membahagiakan keluarganya. Karena ketika orang tua, ya, putra putri sudah menikah, itu sudah lega. Ya. Tadi juga Bapak Alen juga sampai nggak sempat atau nggak kuat dalam melafadzkan kalimat nikah. Itu bentuk dari ya, harunya orang tua, ya, leganya orang tua ketika putrinya, ketika putranya sudah menikah. Maka itu bentuk adalah takwin ya, al-usrah as-sa'idah. Begitu juga masing-masing dari mempelai, suami dan istri, itu juga saling melengkapi, sehingga nanti juga akan mempunyai keturunan. Maka di sini dalam ayatnya seperti yang dibaca dalam tilawah tadi, bahwa termasuk hikmahnya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, terwujud mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Ya, wujud cintanya masing-masing. Kemudian warahmah adalah menyayangi, perhatian. Ini bentuk dari usrah sa'idah,
ketika itu terwujud, maka terwujudlah usrah sa'idah. Makanya hikmah dari nikah itu adalah membentuk keluarga bahagia, membentuk keluarga bahagia. Sebagaimana di dalam ayatnya, di situ juga doa dari kita semua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak mungkin kalau tidak berkeluarga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah takwin al-mujtama' as-salih wan najih, membentuk masyarakat yang sukses, masyarakat yang baik. Karena masyarakat yang baik tidak mungkin terdiri dari keluarga-keluarga yang jelek. Dengan kita membentuk keluarga baik, masing-masing berusaha mewujudkan keluarga baik, maka akan tercipta masyarakat yang baik. Inilah yang disebut masyarakat muslimah, ya, orang Islam, ya, yang mengimplementasikan, mengejawantahkan, ya, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman ini adalah saudara, satu sama lain adalah saudara, saling memperhatikan, saling menerima apa adanya, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dengan pernikahan ini adalah langkah pertama. Mas Dawud dan Mbak Ayu Filda, ini adalah langkah pertama kalian berdua untuk membangun usrah sa'idah. Maka langkah pertama supaya diawali dengan baik. Artinya apa? Ya, wujudkan, ya, sebagai suami Mas Dawud juga menetapi kewajibannya, sebagai istri Mbak Aifilda juga menetapi kewajibannya. Ini adalah langkah membentuk usrah sa'idah, juga termasuk mujtama' as-salih, ya, masyarakat. Karena dengan membentuk keluarga yang baik, maka ikut berperan di dalam membangun masyarakat yang baik. Yang keempat, ya, hikmahnya adalah takwin hadarah samiyah, membangun, ya, hadarah itu peradaban, membangun peradaban yang tinggi. Artinya apa? Generasi yang istimewa, generasi yang luar biasa. Karena dalam Islam, ya, membentuk atau memerintah untuk selalu berlomba dalam kebaikan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Sehingga ketika pribadi-pribadi itu istimewa, keluarganya istimewa, masyarakatnya istimewa, maka, ya, peradabannya juga akan istimewa. Sebagaimana, ya, peradaban yang istimewa zaman keemasan generasi Islam adalah zaman sahabat. Ya, Nabi bersabda, khairul qarni ashabi, sebaik-baiknya generasiku adalah sahabatku. Kita contoh bagaimana masyarakat, ya, bagaimana peradaban di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, 3 generasi emas dalam Islam. Tabi'in, ya, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kita contoh bagaimana mereka membangun peradaban yang tinggi, ya, peradaban yang istimewa, peradaban yang mengimplementasikan nilai-nilai, ya, syariat Islam. Nah, itu bentuk dari hikmah yang keempat, ya, membangun peradaban istimewa yang tinggi dimulai dengan pernikahan. Dan yang terakhir adalah takwin sa'adah abadiyah, yaitu membentuk, mendatangkan, ya, kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam surga. Di dunia Allah memberi kebaikan, di akhirat Allah memberi kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di sana kita akan berkumpul dengan orang-orang tercinta di keluarga kita, ya, karena dengan nikmat, ya, iman yang diberikan Allah, kemudian membentuk keluarga bahagia, maka Allah akan menyusulkan semua anggota keluarga kita di surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang iman ketika menjaga imannya, mendidik putra-putrinya dengan imannya, mendidik keluarganya dengan imannya, maka semua akan dijadikan satu, semua akan digabungkan di dalam surga. Karena kenikmatan ketika nikmat itu kita rasakan bersama-sama orang-orang tercinta akan lebih nikmat. Sehingga itulah rahasia Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min khalidina fiha tajri min tahtil anhar. Allah menyebutkan siapa yang mentaati Allah Rasul, Allah, ya, akan memasukkan dia di dalam surga dengan khalidin, orang-orang yang kekal
disebut secara jamak. Karena orang-orang iman akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Sedangkan orang kafir masuk neraka. Allah menyebut wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudutahu yudkhilhu naran khalidan, mufrad. Disebut secara sendiri dia kekal, orang yang kekal. Kalau tadi khalidin, orang kafir khalidan, mufrad. Karena apa? Orang menderita, ketika penderitaan dirasakan sendiri, nggak ada yang lain, itu akan lebih menderita. Lain makanya ini bentuk dari Allah menciptakan kenapa kita berpasangan. Kenapa manusia itu mempunyai pasangan? Ini bentuk dari hikmah yang mana Allah akan memberi banyak kenikmatan, banyak rahmat. Karena Allah lebih tahu tentang diri kita, lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jazakumullah khairan. Itu sedikit hikmah dalam tausiah. Dan sebelum saya akhiri, saya sedikit, kalau tadi belum sempat berpantun katanya, saya tak berpantun Arab saja ya. Saya mewakili Mas Dawud sebagai suami berkata pada istrinya, mewakili ya. Tapi meskipun mewakili, mohon nanti maknanya itu juga dihayati. Syairnya ialah, namanya siapa? Pastikan dulu. Aifelda. Qala Dawud. Ini bukan Nabi Dawud ya. Dawud berkata, ya zaujati, ya ruhi, ya qalbi, ya qurratu aini. Wahai istriku, wahai jiwaku, wahai hatiku, wahai kebahagiaanku. Ya Aifelda, anti samsun wan nisa'u kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Wahai istriku, engkau adalah matahari. Tahu matahari? Ya, matahari bersinar. Ya, sekarang bersinar tapi agak malu-malu sinarnya. Matahari, engkau adalah matahari. Wan nisa'u kawakibu, sedangkan semua wanita itu hanya bintang-bintang kecil. Bintang-bintang kecil, nggak perlu ditoleh, ya kan? Idza tala'at lam yabdu minhunna kawkaba. Ketika matahari terbit, maka terbenamlah semua bintang-bintang kecil. Nah, itu saya mewakili Mas Dawud. Sekarang saya mewakili Mbak Aifelda ke Mas Dawud. Dibalas sendiri. Ya zauji, ya ruhi, ya qalbi, ya wardati. Wahai suamiku, ya, wahai hatiku, wahai jiwaku, wahai bungaku. Idza kana al-wardu jadzab, ya, idza kana al-wardu jadzab, ketika bunga itu memang menarik perhatian, ya, menarik perhatian, fa anta minni minal wardi ahla, ya, maka engkau bagiku lebih indah daripada bunga. Ya, karena biasanya wanita suka dengan bunga, ya, sangat mencintai bunga. Maka ketika sudah punya suami, maka bunga terindah adalah suami. Wa idza kana al-wardu, wa idza kana al-wardu minni ali, ketika bunga itu istimewa di hatiku atau di kehidupanku, karena semua biasanya dihiasi dengan bunga. Seperti pernikahan ini, ya, di mana-mana bunga, di atas bunga, di bawah bunga, di belakang bunga. Ya. Fa anta makanuka fi qalbi ghali. Kalau tadi ali, sekarang ghali. Maka kedudukanmu, wujudmu, cintamu di hatiku adalah yang paling berharga. Artinya di sini saling memberi haknya. Mas Dawud juga mencintai Mbak Aifelda juga mencintai Mas Dawud. Itu beberapa bentuk dari syair, ya kan? Syair bagaimana nanti kalau Mbak Aifelda sedikit-sedikit marah, biasanya mungkin kadang marah, baca syair tadi, anti samsun wan nisa'u kawakibu, ya kan? Idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Ketika Mas Dawud kok pulang-pulang, ya, marah mau banting piring, nah itu langsung
ya, sampaikan syairnya, ya kan? Ya zauji, ya ruhi, idza kana al-wardu jaddab, fa anta minal wardi ahla. Gitu. Jazakumullah khairan. Itu sedikit akhiran dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi faedah, hikmah dan barokah. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.